Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Farida dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum menjelaskan persamaan dasar akuntansi, saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi sendiri yaitu suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, peringkasan, dan pengkomunikasian serta penginterpretasian yang terjadi di perusahaan yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum yaitu memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Manfaat khususnya yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan. Siapa sih pemakai informasi akuntansi? Pemakai informasi akuntansi ada dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal contohnya pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi. Sedangkan pihak eksternal yaitu contohnya investor atau calon investor, kreditor, pemerintah, pekerja, dan masih banyak yang lain. Sifat laporan keuangan. Yang pertama yaitu relevan, artinya seberapa membantu informasi akuntansi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua yaitu dapat diandalkan, maksudnya dapat dibuktikan. 3. Dapat dibandingkan. Keempat, konsistensi, yang artinya perusahaan menggunakan metode atau prinsip-prinsip akuntansi yang sama dari ke tahun ke tahun. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi sendiri yaitu dasar dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan yang paling sederhana. Jadi sebelum mempelajari ilmu akuntansi, yang pertama harus kita pelajari yaitu persamaan dasar akuntansi, karena ini merupakan materi yang paling mendasar di ilmu akuntansi. Komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Contohnya yaitu yang pertama, aset lancar seperti kas, piutang, biaya yang dibayar di muka. Kemudian ada aset tetap. Contohnya yaitu ada kendaraan dan bangunan. Yang ketiga yaitu ada aset tidak berwujud. Contohnya goodwill, hak cipta, atau paten. Komponen yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas, adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Contohnya yaitu ada utang jangka pendek seperti utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Kemudian ada hutang jangka panjang seperti obligasi. Komponen yang ketiga yaitu ekuitas, bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Berikut ini adalah contoh dari soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2013, Pak Solihin mendirikan sebuah jasa servis elektronika yang diberi nama Likin Service. Untuk modal awalnya, Pak Solihin menyetorkan uang kas sebesar 5 juta. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pak Solihin membeli peralatan elektronika untuk keperluan usahanya seharga 300.000. Dibayar per kas 200.000, sedangkan sisanya dibayar 1 minggu yang akan datang. Pada tanggal 20, diterima jasa servis televisi dan sound system sebesar 500.000. Pada tanggal 30 Januari, dibayar beban listrik sebesar 50.000. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah pencatatan dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Caranya yaitu yang pertama,
untuk membuat pencatatan ke tabel persamaan dasar akuntansi adalah menganalisis bukti transaksi atas transaksi yang dilakukan. Bagaimana cara menganalisisnya? Yaitu cara untuk menganalisis transaksi ada 2 tahap. Yang pertama yaitu menentukan akun-akun yang muncul dari transaksi tersebut. Langkah kedua yaitu menentukan pengaruh terhadap harta, utang, dan modal. Pengaruh bisa menambah atau mengurangi. Berdasarkan transaksi di atas dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2013, analisis yang dapat dilakukan untuk transaksi tanggal 1 Januari yaitu langkah pertama menentukan akun-akun yang timbul atau akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi penyetoran modal oleh Pak Solihin dalam bentuk uang tunai sebesar 5 juta, maka akun yang terlibat yaitu akun kas dan akun modal. Langkah kedua yaitu menentukan pengaruh terhadap harta, utang, dan modal. Dalam transaksi tanggal 1, maka dapat diketahui bahwa kas dan modal yang dimiliki perusahaan servis milik Pak Solihin bertambah. Akun kas bertambah akibat adanya uang tunai yang disetorkan ke dalam perusahaan oleh pemilik. Begitu juga dengan akun modal. Modal bertambah karena adanya setoran uang oleh pemilik yang digunakan sebagai modal awal usaha. Dengan demikian, pada satu sisi harta bertambah berupa kas 5 juta dan diimbangi dengan akun modal 5 juta, sehingga berpengaruh terhadap transaksi persamaan akuntansi, yaitu terjadinya perubahan antara harta dan modal. Tanggal 15 Januari 2013, analisis yang dilakukan pada tanggal ini yaitu langkah pertama menentukan akun-akun yang timbul atau akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi pembelian peralatan elektronika yang dilakukan sebagai secara tunai dan sebagai kredit, maka yang muncul atau terlibat adalah akun peralatan, akun kas, dan akun hutang usaha. Langkah kedua yaitu menentukan pengaruhnya terhadap harta, utang, dan modal. Dalam transaksi tanggal 15, maka dapat kita ketahui bahwa akun peralatan bertambah karena telah dilakukan pembelian, akun kas berkurang karena telah digunakan untuk membeli peralatan elektronika, dan akun hutang bertambah karena sebagian pembelian peralatan dilakukan secara kredit. Peralatan bertambah 300.000 dan kas berkurang 200.000 dan utang bertambah 100.000. Dengan demikian, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi yaitu harta bertambah peralatan 300.000 dan harta berkurang berupa kas 200.000 diimbangi dengan bertambahnya utang 100.000. Kemudian tanggal 20 Januari 2013, langkah pertama yaitu menentukan akun-akun yang timbul atau akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi penerimaan pendapatan jasa servis perkas dari pelanggan sebesar 500.000, maka dapat kita ketahui bahwa akun yang muncul adalah akun kas dan akun pendapatan jasa. Langkah kedua yaitu menentukan pengaruh terhadap harta, utang, dan modal. Dalam transaksi tanggal 20, maka dapat kita ketahui bahwa kas dan pendapatan yang dimiliki perusahaan servis milik Pak Solihin bertambah. Akun kas bertambah akibat adanya uang tunai yang diterima Pak Solihin dari pelanggannya atas jasa servis yang diberikannya. Sedangkan akun pendapatan bertambah karena uang kas yang diterima oleh Pak Solihin atas pemberian jasa servis diakui sebagai pendapatan jasa. Dengan demikian, pada satu sisi harta bertambah berupa kas 500.000 dan diimbangi dengan bertambahnya akun pendapatan jasa sebesar 500.000. Karena penambahan pendapatan adalah akunnya memiliki pengaruh menambah modal, sehingga pengaruh transaksi tanggal 20 terhadap persamaan dasar akuntansi adalah terjadinya perubahan antara harta dan modal. Kemudian tanggal 30 Januari 2013,
Langkah pertama yaitu menentukan akun-akun yang timbul atau yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi pembayaran beban listrik sebesar 50.000 yang dilakukan jasa servis milik Pak Solihin, dapat diketahui akun yang muncul adalah akun beban listrik dan akun kas. Langkah kedua yaitu menentukan pengaruh terhadap harta, utang, dan modal. Dalam transaksi tanggal 30, maka dapat kita ketahui bahwa beban dalam hal ini beban listrik bertambah, sedangkan akun kas bertambah. Akun kas berkurang sebesar 50.000 karena telah digunakan untuk membayar beban listrik. Sedangkan beban listrik bertambah sebesar 50.000. Hal ini diakibatkan dari adanya tagihan listrik yang menjadi tanggungan jasa servis milik Pak Solihin selama bulan Januari. Dengan demikian, pada satu sisi harta berkurang berupa kas sebesar 50.000 dan diimbangi dengan bertambahnya akun beban listrik 50.000. Karena penambahan beban listrik adalah akun yang memiliki pengaruh mengurangi modal, sehingga pengaruh transaksi tanggal 30 terhadap persamaan dasar akuntansi adalah terjadinya perubahan antara harta dan modal. Demikian penjelasan dari saya mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.